Baik semuanya, selamat malam. Kali ini kita akan buat tutorial winding trafo atau gulung trafo khusus ampli tabung. Ini ada core atau coker. Kemudian saya menggunakan Karen tipe standar EI ya, size 32 ya. Terus ada gunting dan juga ada kuas. Oke. Dan selanjutnya ada lakban anti panas dan lakban kertas. Baik, kurang lebih alat-alatnya seperti ini ya yang kita butuhkan untuk gulung suatu trafo atau buat suatu trafo. Ini ada kawat mailnya dengan ukuran yang berbeda-beda ya sesuai kebutuhan. Oke. Jadi di sini untuk mesin atau alat yang saya gunakan untuk gulung trafonya itu mesin seperti ini ya. Kayaknya di toko online itu banyak, di situs online. Harganya lupa kalau nggak salah 300-an. Ini yang rasionya standar ya, 1:8. Ya, 1:8. Ini ada salah satu koker yang udah digulung, udah ada kawat mailnya di dalam. Oke, kurang lebih seperti ini ya alat-alat yang harus kita siapkan. Ya, ini saya coba gulung satu koker baru, dimulai dengan lilitan primer ya. Untuk kali ini videonya bukan bersifat tutorial cara menghitung entah itu trafo power atau trafo output. Biasanya di suatu ampli tabung itu ada 3 trafonya. Yang pertama itu trafo power, yang kedua biasanya cuk. Cuk ini sifatnya tidak wajib ya. Ada yang suka sama ampli dengan yang punya cuk, tapi ada juga ampli sekarang itu kalau nggak salah cuknya diganti sama resistor. Itu cuma sebagai filter aja sebenarnya. Filter. Untuk lebih tepatnya kayaknya di Google lebih jelas dah cuk itu kegunaannya apa untuk ampli tabung. Tapi setahu saya itu adalah filter untuk supply-nya ya, untuk tegangannya. Oke, kali ini yang saya gulung itu adalah trafo power dulu. Video ini trafo power dan trafo output kayaknya nggak sempat buat videonya. Trafo output yang di video sebelumnya tadi yang udah ketutup sama lakban anti panas ya. Oke, di sini saya menggunakan cara gulung yang lumayan lambat, tapi ini sangat rapi, dimana saya tetap menggunakan rasio 1:1 dengan tangan. Tujuannya adalah biar lebih rapat saja. Kawatnya tuh perputaran itu lebih rapat, seperti ampli pada umumnya. Apakah itu berpengaruh dengan yang putaran 1:8? Jelas berpengaruh. Gimana? Belum pick apa? Ya, kalau trafo buat ampli.
Oke, ini salah satu contohnya ya. Bisa dibilang lumayan rapi ketika kita menggunakan rasio 1:1, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini masih primer, masih lumayan banyak. Jadi gulung satu trafo itu sebenarnya susah-susah sabar. Banyak susahnya dan banyak sabarnya. Baik, ini primernya udah selesai. Di sini ada 3 kawat yang keluar, dimana 2 kawat yang sebelah kanan itu yang nanti masuk ke tegangan listrik PLN ya. Di sini saya setting primernya untuk 230 volt AC, dan kawat yang sendiri di sebelah kiri ini CT-nya. Jadi sebenarnya trafo ini bisa 110 juga, cuma nanti yang saya pakai hanya 230 aja ya. Tegangan 230, 110-nya saya nggak pakai. Jadi kabel yang ada untuk tegangan primernya itu hanya 2 kabel dengan ukuran untuk 230 volt AC. Oke, setelah primernya selesai, ini diberiin cairan insulating system. Tujuannya biar nanti tidak terlalu panas kawat primernya. Di sini saya menggunakan insulating system yang botol kalengnya warna biru ya. Tujuannya kenapa? Ini lumayan cepat kering. Saya sudah mencoba beberapa jenis merek, tapi yang lainnya kayaknya kurang cocok. Salah satunya adalah makan waktu. Proses pengeringannya itu lumayan lama. Dan di sini juga nanti setelah dilakukan insulating system ini atau dikasih cairan semacam lem ya, itu kita double lagi dengan lakban kertas dan lakban anti panas untuk pemisah dari primer ke sekundernya. Ya, ini primernya kita tutup dulu dengan lakban kertas ya, sebagai pemisah antara lilitan primer sebelum lanjut ke lilitan sekunder. Untuk jumlahnya sebenarnya bebas, bisa 1 putaran atau lebih. Cuma saran saya jangan terlalu tebal juga, nanti takutnya primernya kehabisan space ya. Jadi nanti kokernya kepenuhan. Setelah kita pasangin atau kita tutup dengan lakban kertas, selanjutnya kita berikan lakban anti panas lagi biar panas yang ada di primer itu tidak terlalu naik ke lilitan sekunder nantinya, tidak terlalu mengganggu. Oke, di sini lakban anti panasnya itu saya gunakan yang standar. Coba teman-teman cek juga di toko-toko online ya, di situs-situs online. Lakban anti panas itu ada berbagai macam. Coba pakai aja yang menurut teman-teman itu yang terbaik. Biasanya warnanya seperti ini, agak kuning ke, ya kuning sih, agak orange gitu, tapi ini kayaknya kuning ya. Dia tipis tapi ini biasanya digunakan teman-teman teknisi HP ya, kalau mau blower suatu komponen biasanya yang sisi lainnya itu ditutupi pakai lakban ini biar panasnya dari blower itu tidak terlalu masuk ke komponen atau ke rangkaian sebelahnya. Oke,
Baik, ini saya sedang melakukan gulungan untuk lilitan sekunder ya. Di sini baru saya menggunakan rasio 1:8 ya, seperti ini. Bisa dibilang lilitan sekundernya hasilnya akan tidak serapi lilitan primer yang tadi kita gulung secara manual, rasionya 1:1. 1:8 ini efisien waktunya cepat, tapi tingkat kerapiannya itu tidak serapi primer. Oke, ini lilitan sekunder ya. Yang saya setting itu untuk tegangan high voltage-nya itu di sekitar 300 volt ya, 200-an, hampir 300. Kemudian heaternya sistemnya CT 3,1 volt AC kali 2, dan biasnya itu sekitar 40 sampai 50 volt AC. Oke, di sini saya menggunakan rasio 1:8 saja biar agak cepat selesainya. Oke, sebelum melakukan pembuatan suatu trafo itu alangkah baiknya teman-teman pahami tentang basic skema ini ya, biar kita tahu berapa volt AC yang akan kita butuhkan, sehingga kita tahu juga nanti hasil akhirnya atau ketika sudah dikonversikan ke DC, tegangan DC jadinya berapa. Oke, di sini ada rumusnya dengan skema yang berbeda-beda. Kalau kita memakai full bridge, kalau kita memakai cuk. Oke, jadi hasilnya nanti kita nggak sembarang buat trafo, jadi kita tahu targetnya berapa dulu. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf untuk pemasangan kerennya tadi tidak sempat di video semua ya, tapi pemasangan keren itu sebenarnya sama seperti trafo pada umumnya ya, selang-seling. Misalnya yang bentuk E-nya pertama dari sebelah kiri ke kanan, yang berikutnya sebaliknya dari kanan ke kiri, dan yang terakhirnya baru kita pasang keren I-nya. Oke, di sini yang E-nya sebenarnya sudah kepasang semua, sudah lumayan padat. Jadi kita pasang kerennya itu sepadat-padat mungkin ke dalam coker tersebut atau ke dalam core tersebut. Lebih padat, lebih baik, dan bahan keren yang kita gunakan kualitasnya semakin tinggi semakin baik. Jadi rugi-ruginya tidak semakin banyak. Bukan ya, jadi yang dihasilkan bukan cuma panas doang, tapi emang sesuai target yang kita inginkan. Apa yang kita rancang, berapa volt yang kita ingin buat, sehingga hasil akhirnya juga nanti semakin mendekati. Itu semuanya tergantung sama kualitas kerennya juga. Semakin baik semakin dekat, dan semakin buruk semakin jauh hasilnya. Toleransinya semakin jauh ya. Misalnya kita minta 300 volt AC, tahu-taunya nanti jadi cuma sekitar 260 atau 250. Tapi kalau kita pakai kualitas keren yang lumayan baik, itu bisa mendekati 300 volt AC, kemungkinan di 280 sampai 300.
Karena kan ada kopi hitam. Kopi hitam. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Apakah semua tegangannya normal? Kalau sudah normal, trafonya harusnya sudah bisa kita gunakan. Untuk percobaannya sebisa mungkin tetap safety, hati-hati karena ini tegangan tinggi ya, walaupun ampernya yang kita gunakan pada lilitan sekunder itu lumayan kecil, sekitar 100 sampai 150 mA aja, tapi itu lumayan kalau kena sama kita ya. Oke, di sini saya coba ukur semua tegangan keluarannya, baik high voltage-nya, bias dan heater. Oke, kita coba ukur dulu. Jangan lupa ngopi. Oke, multimeternya di set ke tegangan AC ya.
karena keluaran dari trafo itu masih bersifat AC. Oke, ini tegangan heaternya, ini tegangan high voltage-nya itu sekitar ya 280-an ya. Oke, kemudian biasnya ini 37 hampir 40. Itu kalau kita konversikan ke DC nanti sesuai rumus yang tadi itu sepertinya untuk suatu ampli cukup ya. Biasnya sekitar 50 volt, minus 50 volt masih terpenuhi. Baik, ketika trafonya sudah jadi, ini ukuran body size trafonya ya. Ketika sudah jadi, itu kurang lebih sekitar berapa ya? Coba. Oke. Sekitar lebar ke belakangnya ya, dari depan ke belakang itu sekitar 5,5 cm. Ini kurang lebih hampir sama dengan size-nya trafo ampli Marshall JCM 900. Kalau nggak salah JCM 900 itu 6 cm. Ya 6 cm, power dan outputnya tuh sama 6 cm. Oke, cukup sekian kurang lebih proses dalam pembuatan suatu trafo ampli. Kalau masih ada yang kurang jelas, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar atau menghubungi lewat WhatsApp dan Instagram. Pasti akan saya bantu. Selama saya masih mengerti, akan saya bantu. Oke, cukup sekian. Selamat malam.